Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Fakhri Zamzami. Kali ini saya akan menceritakan sejarah, adat, dan budaya yang ada di tatar tanah Sunda dan di tatar tanah Jawa. Sebelum Anda menyaksikan kelanjutan ceritanya, jangan lupa ya guys, klik subscribe-nya dan like, bagikan. Oke, jangan lama-lama lah, lanjut aja ke ceritanya. Semoga menambah ilmu dan manfaat. Kisah karomah Syekh Nawawi Al-Bantani. Ada satu di antara ulama asal Indonesia yang sangat dihormati di Arab Saudi. Selain karena ilmunya, karomahnya juga pernah membuat geger pemerintah Arab Saudi. Ulama yang merupakan keturunan dari Sunan Gunung Jati itu yakni bernama Syekh Nawawi Al-Bantani, guru dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari atau Mbah Hashim yang mendirikan Nahdlatul Ulama, dan juga Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mendirikan Muhammadiyah. Ini lahir di Banten dan meninggal di Mekah. Ulama yang satu ini sangat terkenal dan dihormati masyarakat Indonesia. Beliau merupakan seorang ulama yang lahir di Banten, Jawa Barat. Saat masih hidup, keluasan ilmu dan budi pekerti yang luhur membuatnya sering dikunjungi orang yang ingin berguru kepadanya. Garis nasabnya juga mulia karena terhubung dengan satu di antara Wali Songo. Beliau merupakan satu di antara keturunan dari Sunan Gunung Jati, Cirebon. Pemerintah Arab Saudi mempunyai kebijakan bahwa jenazah yang telah dikubur selama beberapa tahun, kuburannya harus digali. Tulang belulang jenazah kemudian diambil dan disatukan dengan tulang belulang mayat lainnya. Selanjutnya, semua tulang itu dikuburkan di tempat lain demi efisiensi pemakaman. Lubang kubur yang telah dibongkar akan dibiarkan tetap terbuka hingga datang jenazah berikutnya, terus silih berganti. Kebijakan ini dijalankan tanpa pandang bulu. Siapapun dia, baik pejabat atau orang biasa, saudagar kaya atau orang miskin, sama terkena kebijakan tersebut. Inilah yang juga menimpa makam Syekh Nawawi Al-Bantani, lahir 1898. Satu ulama yang mengharumkan nama Indonesia di tanah suci. Kuburnya genap berusia 3 tahun, datanglah seorang petugas dari pemerintah kota Makkah untuk menggali kuburnya. Namun yang terjadi adalah hal yang tak lazim. Para petugas kuburan itu tak menemukan tulang belulang seperti biasanya. Yang mereka temukan adalah satu jasad yang masih utuh, tidak kurang satu apapun, tidak ada lecet atau tanda-tanda pembusukan seperti umumnya jenazah yang telah lama dikuburkan. Bahkan kain putih kafan penutup jasad beliau tidak sobek dan tidak lapuk sedikit pun. Sontak kejadian ini mengejutkan para petugas yang sedang membongkar makamnya. Mereka lari berhamburan mendatangi atasannya dan melaporkan apa yang telah dilihatnya. Setelah diteliti, sang atasan kemudian menyadari bahwa makam yang digali itu bukan makam orang sembarangan. Langkah bijak lalu diambil. Pemerintah Arab Saudi melarang membongkar makam Syekh Nawawi Al-Bantani.
Jasad beliau lalu dikuburkan kembali seperti sedia kala. Hingga sekarang makam beliau tetap berada di Ma'lah Makkah. Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani 1898. Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, nama lengkapnya ialah Abu Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Jawi Al-Bantani. Ia dilahirkan di Tanara, Serang, Banten pada tahun 1230 Hijriah atau 1813 Masehi. Ayahnya seorang tokoh agama yang sangat disegani. Ia masih punya hubungan nasab dengan Maulana Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, Cirebon. Pada usia 15 tahun, Nawawi muda pergi belajar ke Tanah Suci Mekah karena saat itu Indonesia yang namanya masih Hindia Belanda dijajah oleh Belanda yang membatasi kegiatan pendidikan di Nusantara. Beberapa tahun kemudian ia kembali ke Indonesia untuk menyalurkan ilmunya kepada masyarakat. Tak lama ia mengajar, hanya 3 tahun karena kondisi Nusantara masih sama, di bawah penjajahan oleh Belanda, yang membuat ia tidak bebas bergiat. Ia pun kembali ke Mekah dan mengamalkan ilmunya di sana, terutama kepada orang Indonesia yang belajar di sana. Banyak sumber menyatakan Syekh Nawawi wafat di Mekah dan dimakamkan di Ma'la pada tahun 1314 Hijriah atau 1897 Masehi. Namun menurut Al-A'lam dan Mu'jam Mu'alim, 2 kitab yang membahas tokoh dan guru yang berpengaruh di dunia Islam, ia wafat pada 1316 Hijriah atau 1898 Masehi. Syekh Nawawi Al-Bantani adalah satu dari 3 ulama Indonesia yang mengajar di Masjid Al-Haram di Makkah Al-Mukarramah pada abad ke-19 di awal abad ke-20. 2 yang lain ialah muridnya Ahmad Khatib Minangkabau dan Syekh Mahfudz Termas. Ini menunjukkan bahwa kealiman dan ilmunya sangat diakui tidak hanya di Indonesia melainkan juga di semenanjung Arab. Syekh Nawawi sendiri menjadi pengajar di Masjid Al-Haram sampai akhir hayatnya, yaitu sampai 1898. Lalu dilanjutkan oleh kedua muridnya. Itu wajar jika ia dimakamkan berdekatan dengan makam istri Nabi Muhammad, Sayyidina Khadijah radhiyallahu an di Ma'la Makkah. Syekh Nawawi Al-Bantani mendapatkan gelar Sayyidu Ulama Al-Hijaz yang berarti sesepuh ulama Hijaz atau guru dari ulama Hijaz atau akar dari ulama Hijaz. Yang menarik dari gelar di atas adalah beliau tidak hanya mendapatkan gelar Sayyidu Ulama Al-Indonesia, sehingga bermakna bahwa kealiman beliau tidak hanya diakui di semenanjung Arabia, namun juga di tanah airnya sendiri. Selain itu, beliau juga mendapat gelar Al-Imam wa Al-Fahm Al-Mudakik, yang berarti tokoh dan pakar dengan pemahaman yang sangat mendalam.
Kakek buyut Kiai Haji Ma'ruf Amin, Syekh Nawawi juga merupakan kakek buyut Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kemasyhuran Syekh Nawawi Al-Bantani banyak di antara muridnya yang kemudian menjadi orang-orang besar. Di antaranya Kiai Hashim Asy'ari atau Mbah Hashim yang mendirikan Nahdlatul Ulama, dan juga Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mendirikan Muhammadiyah. Selain itu, ada banyak ulama Nusantara maupun dari luar negeri yang kemudian menjadi murid-murid Syekh Nawawi. Karomah lain. Selain jasad yang masih utuh saat dibongkar, berikut ini merupakan karomah lain yang dimiliki oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Telunjuk bersinar dan dapat menjadi lampu penerang. Pada suatu waktu di sebuah perjalanan dalam syukduf rumah-rumahan di punggung unta, Syekh Nawawi pernah mengarang kitab dengan menggunakan telunjuknya sebagai lampu. Hal tersebut terjadi karena tidak ada cahaya dalam syukduf yang ia tumpangi. Sementara aspirasi untuk menulis kitab tengah kencang mengisi kepalanya, Syekh Nawawi kemudian berdoa kepada Allah agar telunjuk kirinya dapat menjadi lampu menerangi jari kanan yang akan digunakan untuk menulis. Kitab yang kemudian lahir dengan nama Mariki Al-Ubudiyah Syarah Matan Bidayah Al-Hidayah itu harus dibayarnya dengan cacat pada jari telunjuk kiri. Karena cahaya yang diberikan Allah pada telunjuk kirinya itu membawa bekas yang tidak hilang. Melihat Ka'bah dari tempat lain yang jauh. Karomah lain Syekh Nawawi juga diperlihatkannya di saat ia mengunjungi Masjid Pekojan, Jakarta. Masjid yang dibangun oleh Syed Utsman bin Agli bin Yahya Al-Alawi, Mufti Betawi keturunan Rasulullah SAW, itu ternyata memiliki kiblat yang salah. Padahal yang menentukan kiblat bagi masjid itu adalah Syed Utsman sendiri. Tak ayal saat Syekh Nawawi yang dianggapnya hanya seorang anak remaja tak dikenal menyalahkan penentuan kiblat. Syed Utsman sangat terkejut. Diskusi pun terjadi antara keduanya. Syed Utsman tetap berpendirian pada kiblat Masjid Pekojan tersebut sudah benar. Sementara Syekh Nawawi remaja berpendapat arah kiblat harusnya dibetulkan. Saat kesepakatan tidak bisa diraih karena masing-masing mempertahankan pendapatnya dengan keras, Syekh Nawawi remaja menarik lengan baju Syed Utsman dan dirapatkan tubuhnya agar bisa saling mendekat. Kemudian berkata, "Lihatlah Syed, itulah Ka'bah, tempat kiblat kita. Lihat dan perhatikanlah. Tidakkah Ka'bah itu terlihat amat jelas? Sementara kiblat masjid ini agak ke kiri, maka perlulah kiblatnya digeser ke kanan agar tepat menghadap ke arah Ka'bah." Syed Utsman termangu. Ka'bah yang ia lihat dengan mengikuti telunjuk Syekh Nawawi remaja memang terlihat jelas. Syed Utsman merasa takjub dan menyadari bahwa remaja yang bertubuh kecil di hadapannya itu telah dikaruniai kemuliaan, yakni terbukanya nur basyariah.
yang dengan karomah itu dimanapun ia berada, Ka'bah akan tetap terlihat dengan penuh hormat. Syahid Utsman langsung memeluk tubuh kecil Syekh Nawawi. Sampai saat ini di Masjid Pekojan akan terlihat kiblat digeser dan tidak sesuai aslinya. Sholat di dalam mulut ular besar. Suatu hari ketika dalam perjalanan, Syekh Nawawi istirahat di sebuah tempat untuk azan kemudian sholat. Setelah ia azan ternyata tidak ada orang yang datang. Akhirnya ia qomat lalu sholat sendirian. Usai sholat, Syekh Nawawi kembali melanjutkan perjalanan. Tapi ketika menengok ke belakang, ternyata ada seekor ular raksasa dan mulutnya sedang menganga. Akhirnya ia tersadar bahwa ternyata ia sholat di dalam mulut ular yang sangat besar itu. Menghasilkan karya-karya yang fenomenal. Karomah Syekh Nawawi yang paling tinggi dapat dirasakan ketika membuka lembar demi lembar tafsir Munir yang ia karang. Kitab tafsir fenomenal tersebut menerangi jalan siapa saja yang ingin memahami firman Allah. Begitu juga dari kalimat-kalimat lugas kitab fikih Kasifah Al-Sajah yang menerangkan syariat, dan ratusan hikmah di dalam kitab Nasyai Al-Ibad serta ratusan kitab lainnya yang akan terus menyirami umat dengan cahaya abadi dari buah tangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Wallahu a'lam bishawab. Sesungguhnya segala kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan bila ada salah kata dan hilaf dari saya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.